tatimmus salihah. Artinya segala pujian hanyalah untuk Allah. Berkat nikmat Allah kita semuanya dapat dan bisa merampungkan, mengerjakan semua amalan-amalan yang baik-baik, yang soleh-soleh. Ini rutin dibaca minimal habis sholat subuh dan sebelum sholat maghrib. Tapi kapanpun dibaca, ini adalah kalimat pujian, sanjungan untuk Allah yang tertinggi. Sekali lagi coba dibaca lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tema kita di malam hari ini adalah mengangkat tajuk yang seluruh nabi dan rasul memperingatkan umat mereka masing-masing tentang bahayanya sosok berikut ini. Tema ini yang diangkat yaitu tentang Dajjal. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, tidak pernah Allah mengutus nabi dan rasul ke muka bumi, melainkan setiap nabi dan rasul pasti memperingatkan kepada kaum mereka masing-masing bahaya Dajjal. Dan saya, kata Rasul, adalah nabi dan rasul yang paling gamblang, yang paling vulgar, yang paling jelas merinci kepada kalian apa, siapa dan bagaimana bahayanya Dajjal, apa dan bagaimana trik cara selamat daripada Dajjal. Di hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ma baina khalqi Adam, sejak Adam Allah ciptakan, ila qiyamis sa'ah, sampai kiamat terjadi, fitnah, tidak ada fitnah yang akbar, lebih besar, asyad, lebih dahsyat, a'zam, lebih hebat, min fitnatil masihid dajjal, daripada fitnahnya al-masih dajjal. Fir'aun adalah fitnah, Namruz adalah fitnah, kemunculan bangsa Ya'juj dan Ma'juj adalah fitnah, munculnya penjahat-penjahat dari kalangan jin dan manusia yang membahayakan iman dan kehidupan, semuanya adalah fitnah. Tapi kumpulkan semua fitnah itu, gabungkan seluruhnya, satukan seluruhnya, Dajjal datang membawa fitnahnya tersendiri. Adu tanding mana yang lebih besar bahaya fitnahnya, kata Rasulullah, kalah semua fitnah-fitnah yang lain oleh satu orang Dajjal saja. Makanya khawatir seluruh nabi dan rasul kalaulah umat mereka bertemu dengan Dajjal. Saudara-saudari, hamba-hamba Allah sekalian, Dajjal ini tidak boleh diartikan dengan artian yang serampangan, ditakwilkan dengan takwilan yang tidak berlandaskan ilmiah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Macam-macam orang mengartikan Dajjal.
Dajjal adalah sebuah sistem yang sesat. Dajjal adalah sebuah sistem global internasional yang mencengkram dunia di akhir zaman. Dajjal itu adalah bentuk lain daripada PBB pada hari ini. PBB ini adalah Dajjal. Amerika Serikat, penguasa timur dan barat adalah Dajjal. Sistem global yang ada yang sifatnya sangat mencengkram dunia, anti-Islam adalah Dajjal. Macam-macam mereka mengartikan. Tidak boleh. Kenapa? Bukan seperti itu yang Nabi jelaskan. Dajjal, kata Rasulullah, manusia dari keturunan Nabi Adam, satu orang. Dajjal adalah seorang lelaki. Jangan diartikan lain-lain. Hadisnya sahih. Banyak ada hadis Nabi bercerita tentang bagaimana wajah Dajjal, bagaimana tinggi Dajjal, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, bagaimana posturnya, bagaimana kemampuannya, kapan dia munculnya, apa bahayanya. Masing-masing hadis Nabi sangat banyak. Maka nggak boleh diartikan dengan artian-artian yang berbeda dengan apa yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, Dajjal ma'adzanallah adalah keturunan Adam, manusia. Dulu waktu saya masih SD, ayahanda saya menceritakan pada kami, dan beberapa guru kami juga di pengajian menceritakan kepada kami. Waktu itu kami masih kecil ya. Apa katanya? Dajjal itu raksasa, lebih tinggi daripada gunung, punya satu mata di kening. Wah, sekali melangkah dari timur sampai langsung ke barat. Kalau dia bersuara seperti gelegar petir di pangkal telinga, besar sekali. Kalau kencing, basah dan banjir langsung satu kota. Apa ini? Ketika saya sudah tamat belajar dari Mesir, belajar dari Tripoli, Libya, saya pulang. Waktu saya di Sydney sedang memberikan kajian, jam-jam istirahat makan siang, saya dengarkan live televisi swasta Indonesia, televisi nasional ya. Ada seorang ustadz dai ditanya tentang Dajjal. Jawabannya sama dengan yang saya dengar waktu saya masih SD dulu. Kelas ustadz nasional loh itu. Jawabannya sama. Oh, Dajjal itu besar, tinggi, oh suaranya dan bla 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 bla. Saya geleng-geleng kepala, tidak ya Allah. Saya tak rela umat ini sudah zaman teknologi canggih begini masih dibodoh-bodohin begini. Tidak. Izinkan hamba bisa menyampaikan kepada umat. Maka saudaraku, alhamdulillah pada akhirnya Allah izinkan kami membicarakan ini melalui media-media sekarang yang sudah ada. Bahkan pernah di TV One juga kita bicara tentang Dajjal, seperti apa figurnya, sosoknya. Alhamdulillah pada akhirnya umat tahu Dajjal itu adalah manusia dengan postur tubuh bahkan lebih pendek dari kamu sedikit, kata Rasulullah. Secara rinci sebenarnya nggak penting amat lah ya. Saya yang paling penting itu adalah bahayanya Dajjal itu apa, antisipasi kita untuk selamat dari Dajjal itu apa. Itu yang terpenting sebenarnya. Tapi mungkin untuk menutupi rasa kepenasaran sebahagian kita yang belum pernah tahu, belum pernah dengar macam apa sih Dajjal itu, yuk saya cerita sedikit. Dajjal itu laki-laki ya, tubuhnya bengkak, agak lebih pendek dari kamu sedikit, kata Rasulullah. Postur tubuhnya itu gompal ya, dan sangat ketat. Bahu kiri dengan bahu kanannya jauh, rentang dadanya lebar, luas, full daging sekel ya. Kaum muslimin, rambutnya keribu, keriting kriwil tapi tebal. Adapun hidungnya, bibirnya jelek. Kedua bola matanya seperti mau keluar dari tempatnya, dari sarangnya. 2/3 matanya ini sudah keluar posisinya. Adapun mata yang sebelah kanan
Ini ketutup oleh daging kening yang meleleh. Daging kening ini mencair meleleh, ya, menutupi bola mata yang kanan. Sisa daging kening yang meleleh ini nempel di pipinya, lalu bergelantungan seperti jengger ayam atau seperti dahak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjijikkan ya, bentuknya menjijikkan. Warna kulitnya gelap. Sudahlah gelap, ada beberapa bercak merah di bawah kulitnya. Ada beberapa bercak merah di bawah kulitnya. Kemudian jalannya juga, berdirinya dan jalannya nggak enak dipandang mata. Sebab apa? Sebab jempol kanan dengan jempol kiri dari jari kakinya ini, jempol kanan dengan jempol kirinya saling berdekatan, kedua tumit dan mata kakinya saling berjauhan. Udah kebayang? Udah kebayang? Saya waktu di Mukalla itu ibu kotanya Hadramaut ya, di Yaman, beberapa bulan yang lalu, pas lagi makan siang ketemu orang yang matanya tuh nyembul keluar sebelah kanan dan ketutup. Lalu ada teman makan saya, itu dajjal kayaknya katanya. Saya katakan bukan bos, dajjal itu ciri-cirinya gini. Kalau itu cuma matanya aja yang mewakili, ya, yang lainnya nggak terwakili. Jadi dajjal manusia ya, dajjal itu manusia. Siapa maknya, bapaknya siapa, lahirnya di mana, kapan lahirnya, nggak penting kita bedah. Itu nggak penting, nggak nambah iman kita juga. Kita nggak tahu juga, kita nggak berkurang iman kita, ya. Jadi itu nggak penting, jangan diperdebatkan pula. Cuma dajjal adalah satu di antara makhluk Allah yang Allah abadikan, Allah panjangkan umurnya di dunia. Siapa yang lain? Seluruh malaikat panjang umurnya. Dua, iblis panjang umurnya sampai hari kiamat. Yang ketiga, Ya'juj dan Ma'juj, Allah panjangkan umurnya, ya. Yang keempat, Dajjal. Yang kelima, Isa alaihis salam. Ini makhluk-makhluk yang Allah panjangkan umur. Dajjal, banyak riwayat dan athar mengatakan Samiri yang menyesatkan Bani Israel itu sesungguhnya adalah Dajjal. Ketika dia diusir karena Nabi Musa tidak bisa menyakitinya, tidak juga bisa sanggup menghukumnya, padahal Nabi Musa begitu perkasa, tak berkuasa apa-apa dengan Samiri, hanya diusir saja. Sejak itu Samiri dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setiap zaman ada nabi muncul, makhluk Dajjal ini menyebarkan fitnah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cerita sangat panjang, disampaikan oleh Fatimah binti Qais di hadis sahih Imam Muslim. Seorang Kristen, dia adalah kapten kapal bernama Tamim Ad-Dari. Siapa namanya? Tamim Ad-Dari. Dia punya awak kapal atau anak-anak kapal. Dalam satu riwayat dikatakan 20, di riwayat lain mengatakan 30. Intinya beliau bercerita dalam hadis yang panjang ini, kami sedang berlayar di tengah laut Yaman. Laut Yaman itu Pak, dari Mukalla, ibu kota Hadramaut itu, dengan laut kita di Aceh, Bengkulu, Padang itu menyatu tuh satu samudera. Nah, ketika kami sedang berlayar di laut Yaman, di satu malam kami dilanda oleh badai yang mengerikan. Ombak setinggi-tinggi bukit dan gunung. Angin kencang, petir menyambar-nyambar, hujan lebat pun turun. Kami tak kuasa mengendalikan kapal kami. Lalu kami berpasrah diri. Akhirnya kapal kami pun terdampar ke sebuah pulau yang kami tidak kenali. Kami tunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit, laut tenang, kami pun turun ke pulau itu. Lalu kami memasuki pulaunya. Ternyata pulau itu sangat lebat. Sangat lebat, ya. Kami masuk. Tiba-tiba kami dikagetkan, dicegat oleh seekor binatang berkaki 4 bertubuh tinggi dan besar. Bulu tubuhnya sangatlah tebal dan hitam. Saking tebalnya kami tak bisa membedakan yang mana kepala, mana bagian ekor. Saking tebalnya kami ketakutan. Lalu kami lari. Binatang itu hanya dengan satu kali loncat sudah tepat di depan kami dan berbicara.
kalian jangan takut dengan saya. Saya tidak akan menyakiti kalian. Saya adalah Al-Jassasah. Jassasah itu artinya adalah pengintai, mata-mata. Saya sudah lama mengawasi pulau ini, menunggu ada orang yang datang masuk ke pulau ini. Apakah kalian dari Arab apa bukan? Maka Tamim Ad-Dari dan kru-krunya menjawab, benar, kami dari Arab. Binatang itu senang sekali. Berarti sekarang saatnya. Pergilah kalian ke kuil tua di tengah-tengah pulau ini. Jalanlah kalian ke sana. Kalian akan temukan kuil tua. Masukilah gerbangnya. Ketika kalian masuk ke dalamnya, kalian akan berjumpa dengan seorang lelaki, dan untuknya lah saya berkhidmat dan bekerja di sini. Nanti dia akan menanyakan kalian tentang berita-berita dunia terkini. Apapun pertanyaannya, jawab. Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan langsung bergegas lari ke tempat yang diarahkan oleh binatang. Apa kata Tamim? Kami khawatir kalau binatang itu berubah pikiran lalu kami disakitinya. Makanya kami langsung meninggalkan binatang, menuju ke tengah pulau yang katanya ada kuil tua. Singkat cerita, ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim. Siapa yang menceritakan hadis ini tadi? Fatimah binti Qais. Kemudian kami pun menemukan kuil tua tersebut dan kami masuk. Saat kami masuk, bola mata kami masing-masing terbelalak, mulut menganga. Kami temukan seorang lelaki yang begitu kekar, terkapar di lantai, sementara kedua kakinya diikat dengan rantai-rantai besi yang besar dan berat. Kedua tangannya juga terikat dengan rantai besi yang besar dan berat, dan lehernya juga dibelenggu dengan besi dan dirantai dengan rantai yang besar dan berat. Kami pun berkata, celakalah engkau, makhluk apa engkau ini? Padahal seorang lelaki tadi kan, manusia, tapi kekar sekali. Apa kata laki-laki itu? Tidak usah kalian cemas, tidak usah kalian takut. Allah sedang mengunci kekuatan saya dan fisik saya. Kalian tidak akan bisa saya sakiti. Apakah kalian dari Arab? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, ya benar, kami dari Arab. Bagus, sudah lama saya menanti-nanti hari ini ada orang Arab yang bisa saya tanyai. Hei, kamu dengar semua, jawab. Di Arab sudah muncul belum seorang lelaki ummi ngaku-ngaku sebagai nabi penutup, nabi terakhir, namanya Ahmad atau Muhammad? Udah muncul belum? Kata laki-laki yang terikat ini. Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Sekarang ini sudah. Ada enggak yang mau beriman dengannya? Tamim Ad-Dari menjawab, sebagian ada yang mau beriman, sebagian tidak mau beriman kepadanya. Apa kata laki-laki yang terikat? Beruntunglah orang yang mau beriman kepadanya, dia adalah nabi yang benar. Yes, berarti sudah tak lama lagi saya dilepaskan. Bahasa saya yes tadi itu ya. Senangnya laki-laki yang terikat ini. Cuma syarat dia baru dilepaskan dari semua belenggunya, kemampuan dan kesaktiannya baru dikembalikan oleh Allah kalau 3 tanda alam ini sudah terjadi tiga-tiganya, barulah saat itu dia dilepaskan selepas-lepasnya. Sekarang dia bertanya tentang 3 tanda alam itu. Dan kaum muslimin, qadarullah, 3 tanda alam ini ketiga-tiganya berada di Palestina. Berada di Palestina. Ini yang akhirnya mengantarkan hamba Allah yang berbicara di depan antum semua untuk berkunjung ke sana sambil melepaskan rindu dengan Masjidil Aqsa, sekalian membawa jamaah melihat ketiga tanda alam ini. Apa yang ditanyakan oleh laki-laki yang terikat? Ternyata di penghujung hadis Nabi berkata, tahukah kalian siapa laki-laki yang terikat itu? Tamim Ad-Dari berkata, tidak. Dia adalah Dajjal. Nabi panggil sahabat-sahabat, ketahuilah Tamim Ad-Dari telah menemukan sosok figur di tengah pulau laut Yaman, dan ceritanya begini. Ketahuilah oleh kalian semua bahwa laki-laki yang terbelenggu itu adalah Dajjal yang nanti akan muncul, dilepaskan Allah di akhir zaman. Berarti laki-laki yang terikat itu adalah Dajjal. Hadirin
hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Si Dajjal bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan, kalian kenal tidak dengan Danau Tiberias? Ini yang pertama kali yang ditanyakannya. Kalian tahu tidak Danau Tiberias? Kenal tidak? Apa kata Tamim? Ya, kami tahu. Kami kenal. Apanya yang ingin engkau tanyakan kepada kami? Dajjal berkata, apakah airnya masih banyak atau sudah susut? Oh, airnya sekarang banyak. Airnya melimpah. Baik. Kalau airnya sudah susut, itu pertanda saya sudah dilepaskan. Apakah kalian kenal dengan mata air Zughar? Apa namanya? Mata air Zughar. Ternyata mata air Zughar itu 2 kilometer jaraknya dari Danau Tiberias. Maka apa jawaban Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan? Ya, kami kenal. Apa yang mau engkau tanyakan? Apakah mata air itu hari ini masih mengeluarkan airnya atau sudah tidak lagi keluar airnya? Maka Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan menjawab, sampai hari ini penduduk masih meminum air itu, masih bercocok tanam dan bertani dan beternak dengan mata air Zughar tersebut. Oh, lihat nanti ya, kalau airnya sudah tidak lagi keluar, itu pertanda saya telah dilepaskan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian kenal dengan kebun kurma di Baisan? Jawaban Tamim Ad-Dari, kebun kurma di Baisan ini adalah Palestina, perbatasan dengan Yordania. Ya, masih Palestina. Dan ini semuanya sudah dikuasai Israel hari ini ya, sudah dijajah oleh Israel yang tiga-tiga ini. Baik Bapak Ibu, apa kata Tamim Ad-Dari? Ya, kami kenal kebun kurma di Baisan tersebut. Apanya yang ingin engkau tanyakan? Maka berkatalah Tamim Dajjal, apakah kebun kurma itu masih berbuah? Saat ini masih, buahnya sangat lebat, buahnya sangat manis. Itu adalah penghasilan utama dari penduduk setempat. Apa kata Dajjal? Kalau dia sudah tidak lagi berbuah, maka itu pertanda saya telah lepas. Oke, saudara-saudariku, ada 3 tanda alam yang ditanya oleh Dajjal sebagai tanda bahwa dia dilepaskan oleh Allah, dibebaskan oleh Allah. Yang pertama, Danau Tiberias susut atau belum airnya. Yang kedua, mata air Zughar. Dan yang ketiga, kebun kurma di Baisan. Saat ditanya itu, semuanya sedang dalam kondisi prima. Maka saudara-saudaraku, 2012 hamba Allah ini terus mengikuti berita bagaimana televisi Israel menyampaikan kegelisahan mereka, dan ini diliput oleh televisi-televisi internasional ya, tentang susutnya air Danau Tiberias. Susutnya ngeri, Bu. Susutnya itu sampai sehingga ada mahasiswa Yordania sengaja datang ke sana, lalu membuat video dan mengatakan jarak tempat saya berdiri ini dengan tepian Danau Tiberias sudah 1.700 meter. Begitu jauh susutnya. Saya memendam rasa yang tidak karu-karuan ya, pengen sekali langsung melihat, tapi nggak tahu jalannya gimana cara ke sana. Sekarang Allah telah bukakan jalan itu, alhamdulillah. Kaum muslimin, sejak itu danau terus susut sampai dasar danau yang ada agak menggunduk seperti bukit sedikit. Ini bagian ujung bukit dari dasar danau itu sudah kelihatan seperti pulau kecil. Isyarat sebagai apa itu? Sebagai bahwa susutnya air ini. Maka pemerintah Israel membuat kebijaksanaan, air Danau Tiberias tidak boleh lagi dipakai untuk air minum warga, air minum peternakan, dan untuk menyiram tumbuhan dan tanam-tanaman. Tidak boleh. Lalu air laut mereka suling dengan teknologi yang super mahal. Sekarang kalau Bapak Ibu mau tahu kondisi Danau Tiberias, sudah kembali full airnya. Betul? Sudah kembali full airnya. Jangan kaget ya,
Jangan heran, sesungguhnya yang mereka lakukan yang menyebabkan air danau Tiberias kembali naik adalah kezaliman yang luar biasa. Ulu air dan sumber air utama untuk negara Yordania dari sungai Yordania diambil, dicaplok oleh mereka, didam, dan airnya disalurkan ke danau, sehingga sungai untuk Yordania sekarang krisis air, kering airnya. Jahat betul mereka, Pak. Jadi sumber mata air disalurkan oleh mereka ke yang aslinya danau Tiberias sudah tidak lagi memiliki air yang layak untuk disebut. Mari kita break dulu, sholat isya dulu. Sholat isya ya, langsung sholat isya. Habis isya kita lanjutkan sampai selesai. Ya, nggak lama, paling-paling hanya 3 jam. Sanggup Pak? Sanggup. Sanggup Bu? Sanggup. Oke, baik, alhamdulillah. Saya nggak sanggup kayaknya. Jadi kita batasi sebatas yang selesai aja lah pengajian kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah salat isya berjamaah kita barusan. Yang berzikir, yang salat sunat lalu berdoa, semoga Allah kabulkan doanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, hadirat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun 2019 saya dapat nikmat bisa berangkat ke Palestina. Diawali dengan umrah dulu, kemudian langsung ke Yordania, kemudian langsung ke Mesir, Palestina, dan baru ke Mesir. Di Palestina itu saya membawa 93 orang jamaah bersama travel Sabah Khidmah Mumtazah. Itu salah satu travel yang paling kenamaan tingkat internasional ya, membawa jamaah-jamaah masuk ke Palestina. Pada perjalanan itu, pertama sekali kami berkunjung ke Masjidil Aqsa tentunya, lalu kami sholat. Masya Allah, Masya Allah, saya tak mampu ucapkan dengan kata-kata lah. Maaf ya, dibandingkan masuk Masjidil Haram dengan masuk Masjid Nabawi, masuk ke Masjidil Aqsa, ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan itu tak bisa dibandingkan apa-apa, Pak. Jauh kalah Mekah Madinah. Rasa nyaman, aman, tenang, bahagia, bahkan nggak mau keluar. Itu perasaan saat masuk Masjidil Aqsa. Lalu 6 hari kami di sana. Hari ketiganya kami berkunjung ke 3 tempat yang digambarkan dalam hadis Nabi tentang tanda-tanda alam Dajjal keluar. Danau Tiberias, kami naik kapal. Kapal itu sudah jauh letaknya di bawah, sementara dinding biasanya tempat pagar buat tepi daripada danau itu sudah jauh kami tinggalkan. Lalu kami naik kapal, sudah berpasir ya, berpasir tepi dasar danau itu sudah kami dapatkan, dan kami keliling di atas danau yang sudah dangkal waktu itu ya. Kemudian setelah itu saya memberi tausiah di atas kapal di Danau Tiberias. Masuk video kita, masuk di YouTube kita. Kemudian turun dari kapal, program kita berikutnya kami katakan adalah kita ke mata air Zuhar, karena jaraknya dekat kan. Lalu apa kata guide kita, orang Palestina ya, untuk apa kita ke mata air Zuhar? Kata saya, tentu saja kami ingin melihat hadis Nabi tentang mata air Zuhar. Mata air Zuhar ini sudah 2 tahun ini sudah tidak lagi mengeluarkan air satu tetes pun, kata guide kita. Sudah 2 tahun, pada itu 2019 ya, 2019. Danaunya sudah susut, mata air sudah tidak mengeluarkan airnya. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Tiberias. Kebun kurma yang ada di sana, kami dapati kebun-kebun kurma di sana sudah menuju afkir, sudah hampir selesai. Banyak yang sudah tidak berbuah, beberapa masih ditanam baru, peremajaan. Hadirin yang kami muliakan, kemarin Idul Adha, kami sholat Idul Adha di sana sebelum Covid ya, kami sempat Idul Adha. Alhamdulillah, luar biasa suasana iman yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata, Pak.
ngecas betul terhadap iman rasanya selama berada di Masjidil Aqsa kami Idul Adha. Kemudian bulan Maret 2022 kemarin saya berangkat kali ketiga, bawa jemaah lagi. Ini yang paling ramai, lebih 200 orang. Masya Allah, suasana syahdu kami rasakan. Di situ kita lihat ada beberapa tanda-tanda akhir zaman yang lain yang semua orang wajib membenarkan, karena dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikannya. Baik ya, ini bagi yang ingin melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri seperti apa kondisi terkini. Baik, hamba-hamba Allah yang saya cintai, tentang Dajjal. 3 tanda alam yang tadi kami ceritakan, saya tidak lagi ragu-ragu Pak menyampaikan kepada umat Islam di Indonesia. Saya sudah tidak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa Dajjal yang terlaknat itu demi Allah hari ini telah lepas dan bebas dari rantai-rantai yang membelenggunya. Hanya Nabi berkata, Dajjal ketika dilepaskan dari ikatan-ikatan yang membelenggunya, dia tidak langsung muncul ke tengah-tengah manusia. Tidak. Ada jarak rentang waktu 40 kata Rasulullah. Di sini Nabi tidak menegaskan 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan atau 40 apa, Nabi tidak mempertegas. Hanya saja di hadis Nabi yang lain, Nabi berkata, setelah Dajjal dilepaskan, sebelum dia muncul ke tengah-tengah manusia, Dajjal akan membebaskan semua setan-setan terkuat, setan-setan terjahat, setan-setan yang diikat dan dibelenggu oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dajjal yang melepaskannya. Setelah dilepaskan, Dajjal dengan bala tentara yang kuat-kuat ini dari bangsa jin dan setan akan menyusun makarnya, persiapan menuju go public. Ya. Hari ini Dajjal sedang berada di balik kegelapan, membuat onar dan kekacauan di balik payung internasional yang kita kenal dengan Illuminati, dengan organisasi yang menjijikkan, Freemasonry, dan ini saat ini mencengkeram seluruh dunia. Ini adalah gerak kaki tangan Dajjal global. Hadirin yang saya muliakan, sekarang Dajjal di mana? Tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu Dajjal sekarang di mana. Masalahnya Nabi berkata, mentang-mentang tadi kita dengar hadisnya Dajjal ada di tengah pulau laut Yaman ya. Sekarang masih ada nggak dia di pulau itu? Tidak. Dia ini penjahat kelas kakap, mengalahkan kualitas jahatnya iblis. Sehingga penjahat macam ini tiap sebentar dipindah oleh Allah, dipindah oleh Allah. Hanya Allah dengan kuasanya, dengan malaikat-malaikat perkasanya yang sanggup memindahkan makhluk yang paling berbahaya ini. Sehingga Rasulullah berkata, tiap saat Dajjal dipindahkan. Saat itu yang ditemukan oleh Tamim Ad-Dari sedang bertepatan di pulau laut Yaman. Dipindahkan. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal akan muncul di sebuah kota yang bernama Isfahan. Kota ini berada di Khurasan kata Rasulullah. Saat itu kota itu menjadi kota Yahudi. Saat Dajjal keluar di kota Isfahan, 500.000 orang Yahudi mengenakan jubah kebesaran keagamaan Yahudi. Jubah ini berwarna hijau, tidak berjahit, dan setiap lelakinya menggenggam senjata-senjata terbuat dari besi-besi terbaik di dunia. Apa nama kotanya tadi? Isfahan, di Khurasan. Khurasan itu saudaraku, Irak Khurasan, Iran Khurasan, Pakistan Khurasan, Afghanistan Khurasan, India Khurasan. Negeri-negeri yang ada tantannya itu Khurasan. Pertanyaannya, dari semua negeri-negeri ini yang Khurasan ini, hanya satu negeri yang di dalam negeri itu ada kota namanya Isfahan atau Asfahan. Coba tebak di mana? Di mana? Di Iran. Isfahan ini dulunya adalah ibu kota Iran. Sekarang pindah ke Teheran ya.
Dulu Isfahan adalah kota Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini di majalah Asy-Syarqil Awsat, majalah Timur Tengah, majalah yang paling bergengsi di Timur Tengah, mengumumkan bahwa Isfahan hari ini dihuni 86% penduduknya sudah orang Yahudi semua Pak sekarang. Maka sinagog-sinagog luar biasa banyak hari ini di Isfahan. Jadi tak heran kalau kita 500.000 lelaki Yahudi siap dan standby menunggu kemunculan Sang Maha Tuan yang agung untuk memimpin orang Yahudi menguasai dunia. Itu keyakinan mereka Pak. Itu keyakinan mereka. Makanya di majalah Asy-Syarqil Awsat itu dipajang foto yang langsung diambil oleh wartawan resmi internasional tentang 500.000 laki-laki Yahudi ini yang mengenakan pakai jubah, dan itu sudah ada hari ini, sudah siap hari ini. Mereka sangat yakin tak lama lagi Sang Tuan yang Maha Agung, mereka akan muncul dan memimpin orang Yahudi sedunia untuk menaklukkan dan menguasai dunia buat Yahudi. Ini keyakinan mereka. Hadirin yang saya cintai, apa sih bahayanya Dajjal? Kaum muslimin, Dajjal itu muncul saat manusia di muka bumi sudah ada di puncak putus asa untuk melanjutkan hidup. Saat manusia sudah ada di puncak putus asa melanjutkan hidup. Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua setelah dukhon. Dukhon itu adalah hantaman meteor dari ruang angkasa. Besok insya Allah, kalau nggak salah kajian saya Ad-Dukhon ini, tepat kajian Ad-Dukhon di Darut Tauhid ya. Di Darut Tauhid. Siapa tahu ada besok yang mau merapat bergabung, silakan kajian kita tentang dukhon. Jadi dukhon yang akan menghantam bumi di akhir zaman. Di dalam Al-Quran di 4 surat Allah sebutkan itu. Kemudian di dalam hadis Nabi juga menyebutkan hantaman meteor yang menyebabkan dukhon. Dan dukhon ini akan menjadikan kehidupan manusia pasca hantaman meteor terjadinya dukhon. Pasca itu kehidupan di muka bumi ini sudah kehilangan stabilitasnya. Kemarau ekstrim, panas di mana-mana, makanan menjadi langka, dan teknologi terhenti secara spontan dan mendadak tiba-tiba. Semua listrik di muka bumi tak ada lagi yang bisa aktif. Semua teknologi terhenti dan manusia saat itu kelaparan di mana-mana. Tak lama kemudian, paling lama 2 tahun menuju 3 tahun, Dajjal pun muncul. Dan kemunculan Dajjal di tengah-tengah tidak ada teknologi, di tengah-tengah manusia dalam keadaan kelaparan dan putus asa melanjutkan hidup, Dajjal menjadi terkenal sekali. Kenapa? Setiap Dajjal masuk ke sebuah kota, selalu saja Dajjal memberikan harapan kehidupan. Sebab Dajjal, kata Rasulullah, setiap kali dia datang, di punggungnya, di belakangnya membawa gunungan makanan. Silahkan makanan ini dinikmati, ambil oleh siapapun yang mau. Syaratnya sujud kepadanya, sembah dia, baru dia akan bagi-bagikan makanan itu. Hebatnya lagi, Rasulullah bersabda, Dajjal tidaklah mendatangi kecuali hanya kota-kota saja. Dia tidak akan datang ke desa-desa, dia tidak akan datang ke pelosok-pelosok, dia tidak akan datang ke lembah-lembah, ke hutan-hutan, ke gunung-gunung walaupun ada penduduk di sana, tapi dia hanya akan datang ke kota-kota. Nanti orang-orang desa, orang pelosok, orang pedusunan, orang-orang pedalaman, mereka yang datang ke kota untuk menyongsong kedatangan Sang Dajjal yang terlaknat ini, hamba-hamba Allah. Dajjal saat itu jangan berpikir dia datang pakai jet maha canggih ya, kayak UFO sehingga dia bisa pindah dari satu kota ke kota yang lain dengan sangat cepat. Tidak, kalau itu gak ada hebatnya. Justru dia datang mengalahkan semua kemampuan teknologi yang pernah dihasilkan oleh teknologi otak manusia di akhir zaman ini. Kedatangan Dajjal berpindah dari satu kota ke kota yang lain hanya hitungan detik. Teleportasi. Apa kata Rasulullah? Iblis dan seluruh setan yang ada di muka bumi disuruh untuk berkhidmat melayani apapun maunya Dajjal. Ingat nggak kisah Nabi Sulaiman meminta singgasana Ratu Balqis? 2 orang yang menawarkan diri. Satu jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Saya sanggup membawa singgasana Ratu Balqis kemari sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Ya, sebelum berdiri sudah datang singgasana Ratu Balqis. Itu pakai kemampuan apa jin ifrit itu? Pakai kemampuan teleportasi. Sementara yang sekelas jin ifrit ini akan jadi anak buahnya Dajjal. Paham?
Faham sampai di sini? Jadi memindahkan Dajjal dari satu kota ke kota yang lain sesuatu yang paling gampang oleh bangsa jin, bangsa setan. Ada hamba Allah yang saleh, wahai Nabi Allah, wahai raja kami Sulaiman alaihissalam, sebelum engkau kerjipkan matamu, saya sudah mampu mendatangkan ini dengan izin Allah. Kan begitu kan? Jadi ternyata waliullah kemampuannya melebihi daripada kemampuan setan. Oke, jadi Dajjal itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Sabda Rasulullah, ketika itu, ketika Dajjal masuk ke kota kamu, berjuanglah kamu agar jangan pernah keluar dari rumahmu. Pertahanlah agar engkau tidak menemui Dajjal, karena siapapun yang keluar berjumpa dengan Dajjal, sekuat apapun imannya, dia akan murtad, dia akan kafir, saking dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Saat Dajjal datang, Pak, bala tentara Dajjal dari bangsa jin dan setan langsung menerobos pertahanan iman dalam dada-dada manusia. Manusia bagaikan semi hipnotis ya, semi terhipnotis. Ada sedotan yang sangat kuat untuk diajak keluar. Maka kata Rasulullah, saat Dajjal memasuki kotamu, pastikan istrimu, pastikan anak gadismu, pastikan ibu-ibumu, perempuan-perempuanmu sudah kalian ikat di dalam rumah kalian. Ini perintah Rasulullah loh ya. Saat Dajjal masuk ke kota, pastikan para wanita sudah diikat oleh para suami, sudah diikat oleh ayah-ayah mereka di rumah. Kenapa diikat? Karena wanita ini memiliki magnet yang sangat kuat untuk ingin keluar saat Dajjal sudah sampai ke kota. Ke Bandung sampai nggak Dajjal nanti? Sampai. Pasti. Maka para wanita, dan ini insya Allah ya, ini diumumkan duluan. Dajjal akan masuk kota Bandung hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Ini sudah diumumkan duluan oleh tim sesnya Dajjal. Iya, kayak ada tokoh, figur ulama atau public figure internasional mau datang, itu sudah ada pengumumannya. Sehingga orang-orang sudah berduyun-duyun untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Dajjal. Di situ hendaknya orang-orang beriman sudah di rumah mereka masing-masing. Karena mereka tahu, oh besok ini hari apa? Hari Minggu ya. Besok hari Minggu Dajjal datang, umpama ya. Dajjal datang jam 10 sampai jam 12 di alun-alun, ini umpama. Maka bapak-bapak sudah kasih tahu pada istrinya dan anaknya, besok dari jam 9 atau jam 8 kalian sudah abang ikat ya, umpamanya. Siap bang gitu. Itu bagi ibu-ibu yang mau ngaji, yang mau dengerin kajian ini. Kalau enggak mau ngaji, maka dia akan langsung melawan pada suaminya. Emangnya gua ternaan lo, mau lo ikat-ikat gua? Ya, padahal inilah cara untuk selamat dari Dajjal. Lalu kata Rasulullah, siapapun kalian jangan pernah jumpai Dajjal. Nanti kata Rasul akan ada seorang lelaki yang sangat percaya diri dan sangat yakin imannya tak akan berubah saat Dajjal sampai ke kotanya. Lalu dia ingin berdebat dengan Dajjal, dia ingin nantangin Dajjal. Saat dia keluar dari rumahnya, dia melihat Dajjal, Dajjal melihat kepadanya. Saat itu imannya langsung menguap dan dia langsung kafir kepada Allah, murtad, sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang, sudah pergi meninggalkan kotanya, laki-laki ini tetap murtad dan kafir sampai dia mati. Jadi siapapun yang beriman dengan Dajjal sampai mati, dia tetap akan kafir kepada Allah. Nggak ada cerita dia akan muslim lagi, balik lagi Islam, nggak ada. Hadirin yang saya cintai, nanti ada ketangkap beberapa orang yang belum sempat sembunyi, belum sempat lari ke rumah, ketangkap oleh orang-orangnya Dajjal. Disitulah perlunya kita punya hafalan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Saat kita dipaksa untuk berjumpa dengan Dajjal, saat kamu melihat Dajjal, kata Rasulullah, langsung baca hafalan itu. Hafalannya bukan saat kita tahu Dajjal besok mau datang, kita belum hafal bawa Quran. Nanti kalau ketemu Dajjal, Om Dajjal tunggu. Nggak sempat, udah hilang duluan iman kita. Sebelum Dajjal melihat kita, kita udah baca dulu. Pas Dajjal melihat kita, Dajjal tahu kita sudah terlindungi. Dajjal tahu kita sudah terbenteng oleh benteng gaib yang orang lain tak lihat, tapi Dajjal melihat. Di situ Dajjal tidak bisa menguasai kita dengan sihirnya. Itu pentingnya ya. Dan akan bakalan ada orang-orang yang memang belum mau sujud kepada Dajjal.
mayoritas sujud. Bakalan ada yang bertahan, tetap berdiri. Hai, kalian kenapa tidak sujud? Apa kata orang-orang beriman ini? Demi Allah kami takkan sujud kecuali hanya kepada Rabbul Alamin. Saya Rabbul Alamin, saya Allah yang kalian sembah selama ini. Kalau memang engkau adalah Allah Rabbul Alamin, coba. Sudah sekian lama langit kami tidak berawan, sudah sekian lama bumi kami tidak dituruni hujan. Coba kalau engkau mampu. Apa kata Dajjal? Ini hadis-hadisnya lengkap ya. Coba baca dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad Al-Mubayyad. Silakan dibaca di kitab itu. Ada hadisnya sahih itu. Kemudian apa kata Dajjal? Kalau saya sanggup mendatangkan dan menurunkan hujan, apakah kalian beriman kepada saya? Mereka berkata, ya, kami akan sujud kepada engkau. Engkau adalah Rabbul Alamin yang kami sembah. Maka Dajjal menunjuk ke arah langit. Langsung bergumpal-gumpal awan datang entah dari mana. Dan tak ada teknologi yang mampu buat macam ini, Pak. Langsung bergumpal-gumpal awan. Kemudian Dajjal menggiringnya. Kalian mau diturunkan airnya di mana? Di anu yang paling tandus, yang kami bisa melihat langsung. Baik, Dajjal pun mengarahkannya. Turun. Hujan turun. Hujan turun dari awan buatan ini. Awan yang tidak dibantu oleh teknologi modern. Diarahkan, turun hujan. Di mana hujannya turun, langsung pandangan mata manusia melihat sihir baru. Tanah tadi langsung subur, rumput-rumput tumbuh, tanam-tanaman kembali subur, bunga-bunga kembali merekah, dan hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang berbungkus daging kemudian berdiri mengeluarkan suara mereka masing-masing. Fitnah dahsyat ini, Pak. Fitnah dahsyat. Orang melihat dengan matanya, padahal itu adalah sihir yang nyata. Kemudian mayoritas yang tadi tak mau sujud pun sujud. Tapi masih ada yang bertahan. Lalu apa kata Dajjal? Kalian kok belum sujud? Apa kata mereka? Kami belum percaya engkau adalah Allah Rabbul Alamin kami sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Maka apa kata Dajjal? Baik, kalau saya hidupkan dan kalian saksikan orang yang sudah mati kembali hidup, kalian percaya nggak saya Allah yang kalian sembah? Dan mau nggak kalian sujud? Ya, baru kami akan sujud kepada engkau. Maka Dajjal pun menunjuk ke arah kuburan. Bangkit kalian semuanya. Semua kuburan tadi langsung bergetar dan terbelah. Dan muncullah semua orang yang dulu pernah dikuburkan di sana. Dan masing-masing orang ini datang kepada keluarganya yang belum mau sujud. Wahai adik, wahai abang, wahai istriku, wahai suamiku, wahai kakek, wahai ayah, wahai bunda, wahai anakku, dialah Allah Rabb kita yang sesungguhnya. Kami kan sudah mati, lihat kami dibangkitkannya kembali. Ayo sebelum terlambat sujudlah kepadanya. Jadi yang mati-mati tadi mendatangi keluarganya. Ketahuilah kata Rasulullah, semua yang bangkit itu bukan manusia yang meninggal dunia lalu dikuburkan di sana, tetapi adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu hidup dan dikuburkan di sana. Itu setan, bukannya manusia. Ini kalau nggak ngaji nggak paham kita ini, ya. Kalau nggak ngaji nggak ngerti kita bahwa yang bangkit itu bukan manusia yang dulu mati dan dikuburkan di sana, tapi setan yang selalu siap dengan apapun yang dimauin oleh Dajjal, setan melayani. Ibarat Allah, banyaklah manusia akhirnya terfitnah. Oke? Kata Rasulullah SAW, hanya satu orang laki-laki nanti di bumi Palestina yang tidak mau tunduk kepada Dajjal. Seorang lelaki muda, remaja, tak mau sujud kepada Dajjal. Diapain juga tetap dia mengatakan tidak. Kamu adalah Dajjal yang Allah telah beritakan kepada kami lewat lisan Rasulullah. Kau adalah pendusta besar. Dajjal pun marah. Lalu Dajjal menerkamnya dengan fisiknya langsung. Kata Rasulullah, Dajjal gergaji kepalanya ini, terbelah dua badannya. Laki-laki ini pun bersimbah darah di lantai. Dan Dajjal berkata kepada semua manusia, saksikan oleh kalian. Perlu Bapak Ibu ketahui ya,
satu-satunya manusia asli yang benar-benar memang dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkannya kembali hanya di kejadian ini saja. Selebihnya adalah mainan setan. Tapi yang kali ini hanya izin Allah semata-mata ya. Kalian lihat semua, ini anak muda yang tak mau sujud kepada saya akan hidupkan kembali setelah dia saya bantai. Kemudian Dajjal mengelilinginya sambil mulutnya berkomat kamit 3 kali keliling. Lalu Dajjal berkata, "Qum, bangkit kamu." Allah jadikan tubuh ini kembali bergerak dan bersatu kayak ilmu rawa rontek begitu ya. Ketemu kembali tubuh ini, bersatu kembali, dan berdirilah remaja laki-laki ini. Lalu Dajjal tepuk dada, kalian lihat, hanya Allah yang sanggup melakukan ini dan saya sudah melakukannya di depan mata kalian. Hai anak muda, sekarang sujud pada saya. Apa kata anak muda ini? Justru dengan apa yang kamu lakukan ini semakin mantap keyakinan saya, asli kamu Dajjal. Karena Rasulullah bersabda, hanya seorang laki-laki yang nanti dibantai oleh Dajjal lalu dihidupkannya kembali dengan izin Allah, dan ternyata saya orangnya. Kamu Dajjal. Makin kuat semangat anak muda ini menentang Dajjal. Allah. Hadirin yang saya cintai, kemudian Dajjal ini mengelilingi dunia membawa makanan dan menciptakan halusinasi. Dari sebelah kanannya dengan tangan kanannya diciptakannya halusinasi bayangan api neraka yang menyala-nyala kayak hutan terbakar menyala-nyala. Di sebelah kirinya dia ciptakan kebun dengan sungai-sungai ayam mengalir dengan air. Lalu Dajjal berkata, halusinasi semua ya, antum harus ingat ini, halusinasi dengan sihirnya ya. Dajjal berkata, siapa yang masuk ke dalam surgaku maka sekarang masuk, dan siapa saja yang ingin masuk nerakaku masuk, yang tidak beriman kepadaku masuk ke nerakaku. Perintah Rasulullah, jika itu kalian dapatkan maka pilihlah nerakanya Dajjal, masukkan terlebih dahulu kepala kalian ke dalamnya, kalian tidak akan merasakan panas, masukkan seluruh tubuh kalian, syahid orang ini. Jadi ninggalnya ninggal baik pak, ninggalnya ninggal husnul khotimah bu. Masukkan kepala dulu ya, kepala dulu, jangan dicoba-coba lu dengan kaki, panas nggak ya? Tes enggak, perintah Rasulullah kepalamu dulu. Setelah kepala masuk, masukkan semua badan. Orang ini husnul khotimah, syahid, dia akan menjadi ahli surga selama-lamanya. Tapi siapa yang memasuki kebun-kebunnya Dajjal, mencicipi air sungainya Dajjal, dia akan kafir, dia akan murtad selama-lamanya, dia akan menjadi ahli neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Ingat-ingat ini baik-baik pak. Saya yakin jika zaman itu terjadi di zaman kita, mungkin saya saat itu sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Rasulullah bersabda, Dajjal baru muncul ketika tidak ada lagi dai dan ulama yang bicarakan tentang Dajjal di tengah-tengah hidup manusia. Jadi orang yang macam saya, macam Ustaz Rahmat Baikuni, Ustaz-Ustaz yang lantang-lantang bicara Dajjal, mungkin saja Allah sudah ambil kami pada saat itu. Wallahu alam. Tapi ingat-ingat ini baik-baik. Saya sampaikan ini agar ini menjadi pegangan kepada Bapak Ibu semuanya. Ibarat Allah yang kami cintai. Sekarang kemunculan Dajjal tinggal menunggu hantaman meteor dulu. Hantaman meteor ini ada syaratnya kata Rasulullah. Syaratnya adalah bila kalian kembali menjadi jahiliyah, bila kalian sudah menghalalkan musik, kalian mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, kalian menenggak dan meminum minuman khamar dan mabuk-mabukan terang-terangan. Demi Allah, hadis ini saudara-saudaraku oleh penegak dan penjalan syariat Islam yang satu-satunya hanya ada di dunia, Arab Saudi. Dari 2017 mereka sudah menghalalkan musik-musik, mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, membuat konser-konser musik raksasa di mana-mana saja mereka buat acara, pasti mereka adakan itu. Mereka undang penyanyi-penyanyi India, penyanyi-penyanyi Korea, dan penyanyi-penyanyi Eropa, Rusia dan sebagainya. Ya Allah ya Rabb, mereka sekarang sedang memancing terjadinya hantaman meteor karena syaratnya itu. Ya, kalau setelah dukhan berarti hari-hari payah pun kita hadapi. Bagaimana kita bertahan hidup? Kata Rasulullah, orang yang beriman sebelum itu, orang yang amal solehnya melimpah
dan banyak sebelum itu. Allah selalu berikan jalan keluar dan solusi buat mereka. Selalu saja ada jalan keluar dan solusi karena iman dan amal solehnya. Buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 158. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidakkah yang kalian tunggu-tunggu itu datang malaikat yang mencabut nyawa kalian, atau datang kepada kalian Rabbul Alamin, atau datang sebagian daripada tanda-tanda ayat-ayat Allah tentang tanda-tanda akhir zaman datang kepada kalian. Orang yang ketika datang imannya ada, amal solehnya ada, Allah akan jadikan dia selamat. Tapi orang yang ketika datang tanda-tanda besar akhir zaman itu, imannya lemah, amalnya sedikit, dia tidak akan selamat pada saat itu. Jadi kondisi sekarang ini seharusnya kita semua ini sudah gila-gilaan beramal soleh. Kita ini sekarang ini harusnya sudah berlomba-lomba dan berpacu-pacu membuat sebanyak-banyaknya prestasi yang Allah cintai di hadapan Allah, untuk membela agamanya, untuk menolong agamanya, untuk syiar tegaknya syiar agama Allah, berjuang berkorban untuk agama Allah. Harusnya sekarang udah hebat-hebatnya, sehebat-hebatnya kita nih. Badiru bil a'mali, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Saudaraku, saat Dajjal keluar, kata Rasulullah, yang akan berlomba-lomba menjadi penyembah dan pengikut Dajjal itu adalah satu. Ada beberapa komunitas ya. Dari sekarang kita berdoa pada Allah, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang ikut menyembah Dajjal atau menjadi pengikut Dajjal. Satu, kata Rasulullah, Al-Yahud, seluruh orang Yahudi. Kalau sekarang kan kejahatan orang Israel, orang Yahudi yang ada di Palestina, kan masih banyak orang-orang Yahudi yang masih nggak terima ya, menolak. Kayak ada beberapa komunitas di Amerika, Yahudi di Eropa, mereka menolak Bapak Ibu, karena mereka juga nggak menerima agama orang-orang yang mengatasnamakan Yahudi melakukan kejahatan macam itu. Tapi untuk urusan Dajjal, semua mereka sepakat dan menjadi pengikut Dajjal, semua orang Yahudi tanpa terkecuali. Sehingga nanti kita tahu seluruh orang Yahudi di muka bumi, saat Nabi Isa turun, Nabi Isa mendampingi Imam Mahdi, semua orang Yahudi dihabisi sehabis-habisnya. Semua orang Yahudi dihabisi sehabis-habisnya. Oke, yang kedua kata Rasul, yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah syayatinul jin, setan-setan dari bangsa jin. Ini semuanya akan menjadi pengikut-pengikutnya Dajjal. Iblis, seluruh setan-setan dengan segala makarnya, dengan segala kekuatannya. Saat Dajjal keluar, mereka berapat seluruhnya, siap dikomando oleh Dajjal. Saatnya mereka memperbanyak calon-calon penghuni neraka Jahannam dengan kemunculan Dajjal. Sebab kalau setan jin yang dipimpin oleh iblis ini masih dari balik kegelapan, masih dari alam gaib, nggak begitu banyak yang bisa dibuat. Tapi Dajjal, setan manusia dengan segala kemampuan yang Allah berikan kepadanya, ditambah dengan kemampuan setan-setan yang ada, menjadikan setan manusia Dajjal ini menyebabkan iblis angkat tangan dan siap untuk melayani Dajjal. Ma'adzanallah. Yang kedua, yang ketiga yang akan menjadi pengikut Dajjal, hati-hati. Yang ketiga adalah seluruh para penganut ilmu-ilmu hitam. Seluruh para penganut ilmu-ilmu hitam, para dukun, para ahli sihir, paranormal yang nggak normal. Seluruh orang yang punya ilmu black magic, orang tukang santet, tukang teluh, tukang guna-guna, orang yang punya ilmu pekasih, orang yang punya mempelajari ilmu-ilmu yang bersekutu dengan jin dan setan. Na'udzubillah. Mereka ini saat Dajjal keluar, saat Dajjal muncul, dia akan menjadi bahagian daripada pasukan atau pengikut atau penyembah Dajjal. Jangan kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang masih suka berdukun. Udah jelas-jelas berdukun itu haram, mempelajari dan mempraktekkan ilmu sihir itu haram, tapi masih saja dia mempelajarinya, masih saja dia mempraktekkannya, masih saja nempel dengan dukun, percaya dengan dukun. Muncul Dajjal, imannya yang masih tersisa hilang, dan dia akan murtad, dan dia kafir, dia akan menyembah Dajjal. Na'udzubillah. Berapa baru? Tiga. Yang keempat, penyembah Dajjal atau pengikut Dajjal berikutnya adalah
seluruh orang-orang munafik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulangi balik. Seluruh orang munafik laki-laki dan orang munafik wanita dari umat Nabi Muhammad. Ini akhir zaman, tuan-tuan. Kemunafikan hari ini luar biasa ya, dipertontonkan betul. Ciri khas munafik dalam surah Al-Baqarah, suka bohong. Suka bohong. Salatnya malas-malasan, ngomongnya janjinya nggak karu-karuan hebatnya, tapi bohong. Ciri-ciri munafik itu banyak, tapi pondasinya adalah bohong. Saya nggak bahas panjang lebar tentang munafik, cukup itu saja. Semua orang munafik, Dajjal keluar akan menjadi penyembah Dajjal. Itu aja intinya. Yang keempat, naudzubillah. Yang kelima, An-Nisa. Ibu, apa bu yang kelima? An-Nisa, tapi bukan ibu insya Allah. An-Nisa itu apa artinya? Perempuan, namun bukan ibu. Amin, amin. Kenapa ibu mau ngaji? Yang mau ngaji beda. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Enggak sama kata Allah orang yang mau ngaji dengan yang tidak mau ngaji. Orang yang mau ngaji berilmu, dia tahu dia rambu-rambu dan dia akan mempersiapkan diri untuk agar selamat. Yang nggak mau ngaji ini yang payah. Diajak ke diskotik cepet, diajak ke kendurian kenceng, ya, diajak untuk acara-acara yang sifatnya hau-hau dan dunia-dunia, kerlap-kerlip mau, ya, untuk acara reunian itu dan segala macamnya. Nggak pernah nolak, tapi dia ngajak cara ngaji dululah. Ya. Saya lagi pilek, lagi encok, lagi macem-macem alasannya. Saya lagi ada janji, saya kurang enak badan. Kalau diajak ngaji ya, ibu-ibu yang suka ngaji insya Allah enggak lah, amin. Jadi ini yang keempat, aktsaru, mayoritas pengikut Dajjal dari umatku An-Nisa, kaum wanita. Maka layak sekali ibu-ibu, layak sekali sehari ini ibu-ibu perbanyak antisipasi ini. Ya Allah, jangan jadikan hamba termasuk di antara umat Nabi di akhir zaman yang kelak menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Bahkan bu, halo, bahkan yang paling serem itu kata Rasulullah, di kota manapun Dajjal masuk, wanita-wanita tercantik di kota itu akan langsung nempel dengan Dajjal, akan langsung nempel dengan Dajjal. Wanita-wanita tercantik di kota itu, demi Allah, hanya iman yang bisa menjadikan wanita ini terlindungi. Makanya diikat pak, istri-istri bapak yang cantik-cantik, apalagi anak-anak gadis kita yang cantik-cantik, ikat. Siapapun wanita cantik langsung diambil oleh Dajjal. Untuk apa? Ya paham aja lah, Dajjal kan laki-laki. Dajjal itu jelek, jeleknya minta ampun. Antara setan dengan Dajjal, tak mana bertanding jelek itu. Tapi semua wanita cantik pada nempel dengan Dajjal semuanya. Dahsyat betul. Ya, 5. Yang keenam yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah para pencandu dan pencinta dosa dan maksiat. Udah tahu itu dosa, masih saja digelutinya. Udah diajak untuk tobat, ditunda-tundanya tobat. Nantilah, besok lah, lusa lah, tahun depan lah, saya lagi tanggung ini. Udahlah, sekali tobat, betul-betul tobat nanti. Kalau sekarang lagi sedang gemes-gemesnya gitu. Ya udah, orang kayak gitu Dajjal muncul, dia akan langsung murtad, dia akan langsung menyembah Dajjal. Ma'adzanallah. Para pencinta dosa, dia tahu nyakitin hati orang tua itu dosanya besar, tapi hobi betul tiap hari nyakitin hati kedua orang tua. Dia tahu mempermainkan sholat itu dosa besar, tapi masih saja sholat itu entah nomor keberapa. Dia tahu membuka jilbab itu adalah dosa besar, tetapi tetap dia buka di depan bukan muhramnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tahu riba dosa besar, tapi dia nggak peduli, masih saja dia lanjutkan. Sehingga ketika Dajjal keluar, karena dosanya yang dia gandrungi itu menyebabkan dia tak terselamatkan, dia pun murtad menyembah Dajjal. Ma'adzanallah. Berapa baru? Nah, yang ketujuh, seluruh kaum dan komunitas pencinta sejenis. Komunitas
pencinta sejenis, kaum homoseksual, kaum lesbian, para pencinta sejenis, pelaksana seks menyimpang. Ini manusia-manusia hari ini kondisinya kayak sudah disiapkan di seluruh dunia ya. Hampir di seluruh kota-kota dunia bermunculan komunitas pencinta sejenis. Kayak udah betul-betul dipersiapkan calon-calon pengikut Dajjal itu hari ini. 7 baru. Yang kedelapan siapa? Para penganut sekte-sekte dan aliran-aliran sesat atas nama Islam. Ini dia. Siapa saja penganut sekte-sekte dan aliran-aliran sesat di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah, menambah-nambah rukun iman, merubah-rubah rukun Islam, kemudian memiliki akidah-akidah yang aneh-aneh, amalan yang aneh-aneh dan sebagainya, maka mereka saat Dajjal keluar, mereka menjadi murtad kepada Allah dan mereka akan sujud menyembah Dajjal. Berapa baru, Bu? Hati-hati. Pastikan saya sekarang ini sudah di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus apa belum ya? Ini akidah saya ini gimana sekarang? Amalan saya ini udah benar apa tidak? Sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan ajaran Rasulullah? Cek kembali, pastikan kita di mana berdirinya sekarang. Yang keberapa lagi? Yang ke-9, para pengikut dan penyembah Dajjal berikutnya adalah setiap komunitas yang menyatakan kafir orang-orang di luar kelompoknya, kaum ekstremis, takfiriyun, di luar kelompoknya kafir, halal darah, halal hartanya, halal keluarganya. Ini bahaya ya. Komunitas macam ini seperti salah satunya adalah ISIS yang menyatakan hanya kelompoknya saja yang benar, di luar itu kafir semua, murtad semua, bunuh, halal darah. Ini anak-anak muda, hati-hati. Saya tahu dan saya dengar banyak sekali yang merasa mereka itu benar lalu bergabung dengan mereka. Anda sedang terfitnah. Semoga Anda cepat kembali karena masih terbuka pintunya. Tapi kalau tetap lanjut, Dajjal datang, demi Allah, kata Rasulullah, mereka muncul di akhir zaman. Jangan bandingkan ibadah kalian dengan ibadah mereka. Hebat mereka. Jangan bandingkan hafalan Quran kalian dengan mereka. Hebat mereka. Jangan bandingkan tahajud kalian dengan tahajud mereka. Hebat mereka. Jangan bandingkan amalan kalian dengan amalan mereka. Hebat mereka. Tapi mereka cepat keluar dari agama, murtad seperti cepatnya keluar anak panah dari busurnya. Jadi mereka muda-muda, amalannya hebat-hebat, hafalannya banyak-banyak, tetapi sayang karena mereka terlalu cepat mengatakan kafir, yang lain di luar kelompoknya, maka Allah katakan, Rasulullah katakan, mereka seperti anak panah yang melesat dari busurnya, keluar lebih cepat lagi daripada anak panah itu keluarnya mereka dari agama. Na'udzubillah. Itu ya pengikut Dajjal di akhir zaman. Berlindunglah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah. Kita rasa cukup sampai di sini. Jadi tadi ada pertanyaan ya, udah disiapkan. Mungkin yang terpenting-penting saja dari pertanyaan itu. Kalau silahkan ada yang mau bertanya. Pembahasan Dajjal belum selesai sih, belum selesai. Boleh saya katakan ini baru 50%. Itu pun sudah disuruh potong sana, potong sini, cut sana, cut sini. Kebanyakan saya potong nih malam, ya karena memang kondisi kita ya. Silakan yang penting-penting aja ya, yang terkait dengan materi kita aja. Bismillah. Ustaz, afwan izin bertanya. Di Amerika diadakan pertemuan pemuja setan sebelumnya. Apakah itu termasuk tanda munculnya Dajjal? Naam. Satanisme, kelompok para penyembah setan ya, mereka adalah komunitas yang memang akan menunggu kemunculan Dajjal. Dan semua orang Yahudi sekarang Pak, semua orang Yahudi Bu, sekarang ini seluruh orang Yahudi sedunia sudah sangat yakin bahwa Dajjal itu sudah ada, Dajjal itu telah lepas. Mereka sangat yakin, hanya menunggu Dajjal itu untuk muncul. Bahkan mereka mengatakan kemunculan Dajjal itu langsung kita sambut dengan disembelihnya seekor sapi betina berwarna merah di atas Bukit Zaitun. Itu ada di kitab suci mereka itu. Perlu Pak Ibu ketahui, Bukit Zaitun beberapa tahun belakangan ini baru saja dirampas oleh Yahudi, oleh Israel, baru saja dirampas. Dan di atas bukit itu Bapak Ibu sudah dibuat pelataran untuk
penyembelihan sapi, dan sapi ini 2018 akhir telah lahir seekor sapi betina berwarna merah kulitnya. Di atas umur 3 tahun sapi ini akan dijadikan sebagai sembelihan buat menyambut dan menyongsong kemunculan Dajjal. Sapinya sudah ada, pelatarannya sudah dibuat, bukitnya telah dirampas, persiapan mereka masak dan matang betul. Dalam keyakinan Yahudi bahwa Dajjal hari ini telah lepas dari belenggunya, tinggal menunggu dia muncul untuk memimpin mereka. Ya, sudah cukup.